Jadi kita akan praktekkan untuk yang Ado connection dulu ya. Ado connection. Tadi kan saya jelaskan sudah, Ado connection itu perlu adanya ini dia, MySQL connector ODBC. Ini perlu. Kalau nggak ada ini, Ado tidak bisa koneksi ke MySQL database-nya. Itu ya. Oke. Anggap ini sudah saya install di komputer saya. Emang saya sudah install ini ya. Dianggap aja. Nah. Terus database bukan Access, MySQL saya memakai SAM. Saya memakai SAM. Karena apa? Karena SAM sudah include banyak komponen. Ada Apache, ya. Ada MySQL, ada Fezilla, ada Tomcat. Jangan ketawa, Tomcat binatang tuh ya. Nah, jangan ketawa dulu, nanti Anda ketahuan. Nah, terus saya pakai SAM. SAM itu portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini SAM saya. Setelah saya installnya di sini nanti ya, install SAM-nya tuh di sini. Karena dia portable, cuma mengaktifkan saja di setup SAM. Ini dia. Setup SAM. Selesai berapa menit aktif sudah, maka ini dia. Ini maksud saya. Ada Apache, ada MySQL, ada Fezilla, Mercury dan Tomcat. Jangan tawa ya, yang Tomcat. Tomcat, Mercury, Fezilla ini server, web server. Saya pakai ini biar enak. Karena apa? Saya pakai MySQL untuk database-nya. Saya pakai Apache untuk mendesain tabel database relasinya. Itu. Saya running semua. Ini saya centang-centang karena pada saat saya close komputer, saya jalankan lagi, otomatis dia running sendiri. Tuh. Saya pakai ini. Saya yakin Anda pasti bosan membuat database MySQL menggunakan perintah ini. Perintah bosan pasti Anda. Dan lagi juga nggak hafal. Perintah DOS saja nggak hafal ya, apalagi perintah MySQL. Nah, itu aja. Jadi saya pakai ini. Pakai Apache. Terus saya jalankan web browser. Nah, ini dia. Nah, menjalankan itu jika semuanya itu jalan, running, maka dia bisa dipanggil melalui localhost. Localhost ini mengambil keseluruhan servernya. Kalau ingin mendesain database saja ini, localhost php myadmin. Dia akan menampilkan fitur tentang database-nya. Gimana membuat database-nya itu. Nah, ini dia. Ada database, berarti kalau kita klik sini, kita membuat database. Tuh. Kalau export, import, kita mengekspor database kita. Privilege, hak akses untuk user. Jadi siapa saja yang bisa mengakses database kita. Jadi keamanan data kita. Itu. Maka saya pakai ini, lebih bagus. Terus, nah di sini, untuk membuat database kita klik dulu ya. Klik dulu. Isikan di sini ya. Isikan di sini. Apa nama database-nya? Lalu create. Create ya. Jika selesai, maka akan tampil di sini semua. Tampil di sini semua. Ini contoh yang saya sudah bikin. DB Universitas ya. Contoh sederhana. Nah, jika sudah bikin, maka ini adalah contoh database yang kita select di sini. Anggap ini kosong dulu, nggak ada tabelnya.
Berarti kita perlu membuat tabel di sini. Tuh. Tabel name, tabelnya apa? Tuh, ya. Tabel name, tabelnya apa? Terus number of column, berapa jumlah fieldnya? Saya bikin di situ TB mahasiswa. Berarti ibaratnya kalau ada NIM atau NPM, nama, tempat, tanggal lahir, bla bla bla. Itu berarti kalau ada 5, ya ada 5 kolom. Tuh. Jadi disediakan nanti 5. Jelas ya? Karena saya sudah buat saya struktur. Jadi saya melihat kondisinya di sini. Lah ini dia. Saya contohkan cuma 4 saja. Karena untuk contoh ya, example saja. Nah itu. Jadi kembali lagi ke sini. Ibaratnya gimana sih bentuknya kalau membuat tabel? Nah di sini. Contoh ya. TB dosen ibaratnya. Ibaratnya cuma ada 3 saja ya. Nah ini. Klik aja. Ini contoh ya, contoh. Nah, otomatis akan disediakan ini. Kolom. Sebanyak 3. Menyamping. Ya, menyamping. Akan tetapi jika lebih daripada 3, dia ke bawah. Ke bawah. Ini ya, ini cuma 3, berarti ini field ke 1, kolom ke 1, 2, 3. Ya. Jika saya cancel, bikin lagi ya, TB dosen ibaratnya. Nah ini 5, maka dia akan bukan ke sini lagi, ke bawah. Karena ya menyesuaikan. Nah ini ke bawah dia ya. Nah, ya ke bawah. Ini ke bawah dia. Terus ke bawah sebanyak 5 kolom. Ini nama kolomnya apa? Ibaratnya nih ya. NIP. Ya. Apa dia itu tipenya? Nah. Ada titiknya atau nggak ada titiknya biasanya? Ada. NPM ada yang titik, ada yang nggak titik kan ya. Kalau ada titik jangan pakai integer ya, pakai string, varchar atau char. Ya. Bedanya varchar ini gabungan antara char. Kalau char itu cuma satu karakter aja, char karakter. Tanda crash ya, tanda crash, tanda seru, tanda tanya, A berdiri sendiri, B berdiri sendiri char. Kalau Uniska itu sudah varchar, variabel karakter. Itu maksudnya. Ibaratnya NIP ini contohnya mana ya? Nah, ini dia punya NIP-nya Bapak Mufli. Dia tidak ada titik ya, berarti integer. Bisa jadikan char, bisa sesuai dengan kebutuhan. Itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ibaratnya ini ya, NIP terus isinya biasanya itu ibaratnya 18 gitu. Terus kita tentukan, ibaratnya kalau dia itu, nah ini dia. Bentar. Nah ini dia. NIP index. Nah, tentukan. NIP itu sebagai primary key. Berarti pilih index ini, primary. Dan seterusnya ke bawah. Paham ya? Index, primary. Terus geser lagi ke bawah. Nah, ke bawah ini apa nih? Kalau mau NIP nama ya kan? Ketikkan nama di sini, ya kan? Tipenya apa? Ibaratnya varchar berapa? Ibaratnya 50, ya kan? Terus alamat ibaratnya kayak itu. Varchar berapa? Jika selesai, save. Nah, berhasil kita membuat tabel. Saya cancel ya. Berhasil kita membuat tabel seperti ini. Kita struktur dulu ya. Di sini saya memakai tabel mahasiswa, ada NIM, nama, tempat, tanggal. Sengaja saya pisahkan TTL, tempat, tanggal lahir. Biasanya jadi satu, ya kan? Sengaja saya pisahkan
tempat-tempat sendiri, tanggal lahir sendiri. Karena apa? Database biasanya difilter. Mahasiswa yang kelahirannya di Marabahan siapa? Sret. Di Banjarmasin, sret. Terfilter semua Banjarmasin. Banjarbaru. Jadi fungsinya buat itu. Kalau digabungkan jadi satu, bingung query-nya nanti. Banjarmasin, 16 Agustus 1991 ibaratnya, bingung ya. Nah, yang parsingnya bingung, maka dipisah-pisahkan. Nah, ingat perancangan dan analisis sistem informasinya ya, pelajari itu. Perancangan database maksudnya. Ini underline ini menandakan dia primary. Ya, underline menandakan dia primary. Oke. Ini informasi indeksnya, udah ya. Clear ya ini ya, paham sudah ya. Kecepatan enggak? Terlalu cepat enggak ya? Pas ya. Nah. Selesai memuat database, kita kan ingin ado connection ya. Berarti kita ke sini. Membuat ODBC, control panel, administrative tool. Anda bisa membuat shortcut ini, taruh di desktop. Di sini banyak sekali. Kita pakai yang ini, data source ODBC. Nah, ada sistem DSN, file DSN, driver tracing dan lain-lainnya. Kita langsung add, add. Nah, jika kita sudah menginstal MySQL ODBC Connector, maka sudah tampil seperti ini. Tergantung versi berapa. Saya sudah memakai versi 5.1 ya. Klik di sini atau finish nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Maka ini loh hasil instalan kita. Nah, di sini kita membuat DSN, data source name. Tuh. Ibaratnya kita ingin membuat ibaratnya koneksi, koneksi mahasiswa ibaratnya, universitas, koneksi Uniska ibaratnya. Ya, berarti ado nanti mengacu pada nama ini, nama koneksi ini. Nanti ado mengacu pada ini. Ini Anda kosongkan nggak apa-apa. Nanti ado mengacu pada sini. TCP server ini yang kita ketikkan tadi, localhost. Karena apa? Server berada di sini. Kan kita pakai MySQL ya. MySQL berupa database server kan ya. Jadi server berada di sini, lokal, bukan di komputer lain. Localhost atau ini IP dari localhost default atau 127.0.0.1. Ini IP default localhost. Ini IP-nya. Terus untuk port defaultnya MySQL itu seperti ini, 3306. Ini port default. Anda bisa merubah ini tadi di privilege di sum-nya tadi. Ya. Setelah kita ke sini baru kita ke user. Secara default ya. User dari MySQL itu namanya ini. Root. ROOT. Ini default. Anda bisa merubahnya di sini nanti. Nah, ya. Nah, ini pergi ke sini dulu localhost. Nah. Anda bisa merubah port, username, password di privilege atau hak akses. Nah, ini bisa Anda merubahnya di sini. Lah ini maksudnya ada localhost. Passwordnya no ini berarti kosong. Nah, itu maksudnya. Ya kan?
Baru usernya root, nih root, localhost ini ya, all privilege. Jadi semua yang masuk dengan user root password kosong bisa mengakses semua database tuh yang ada di MySQL di server tuh. Passwordnya kosong, no. Lihat ini, kalau saya masuk dengan localhost, usernya root, maka dia semua diaksesnya semua database ini. Semua bisa diaksesnya. Terus kita kan sudah bikin tadi DB universitas, pilih. Nah, baru pilih database universitasnya. Itu. Tes berhasil, ya kan? Oke. Nah, ini dia. Kita sudah punya ini. Oke. Selesai. Kita sudah membuat DSN dari ODBC itu tadi. Baru kita pergi ke sini. Bikin aplikasi baru. Jika sudah membuat DSN, ya, langsung ke Ado sini. Ado connection itu untuk mengkoneksikan database. Jika kita pilih DB universitas ibaratnya ada 5 tabel. Ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, ya. Jadi secara virtual Ado Connection tuh mengambil semua itu. Terus gimana kita mengambilnya satu persatu, itu kita pakai ini nanti, Ado Table dan Ado Query. Tuh. Sekarang ke koneksinya. Di Ado Connection untuk koneksi bisa pilih ini, klik kanan. Ini bisa. Atau pilih ini dia. Perlu diperhatikan, kadangkala kita perlu men-falsekan login from ini. Tapi saya kasihkan true dulu biar Anda tahu perbedaannya antara true dan false, ya. Connection string build, ya. Karena kita memakai MySQL, pilih yang ODBC-nya. Next. Use data source name. Kita tadi membuat apa? Uniska, ya. Nah, muncul. Tes. Berhasil, ya. Oke. Maka dia sudah koneksi. Ingat tadi di bawah ini true, ya. Pada saat saya true kan, nah muncul ini dia. Ini mengganggu, padahal sudah di ODBC sudah dikasih tadi, ya. Kita falsekan saja. Nah, kita falsekan di login from-nya. False, true, nggak tampil sudah, ya. Ini kalau kita pakai Ado Connection panjang, ya. Bikin data source name dulu, ya kan. Tuh kalau kita pakai Ado. Untuk mengambil tabelnya simple saja, tambahkan Ado Table. Baru connect, ini dia. Nah, ini mengacu ke Ado Connection, ya. Baru ini akan table name-nya. Dia otomatis meload semua tabel yang ada di database. Jika ada 10 maka di bawah sampai 10. Karena cuma ada 1 makanya. Baru true. Alangkah baiknya Anda memberi nama untuk setiap komponen. Bayangkan Anda membuat aplikasi ada 5 tabel.
Ada tabel 1, ada tabel 2, Anda bingung nanti. Ini ada tabel 1 ke tabel mana, ya kan? Ada ganti aja namanya ibaratnya ini. Name-nya kita rubah di sini. Apa? Ya kan? Ibaratnya DBMHS. Jadi ingat, oh ini buat tabel mahasiswa, ya. Data source DB grid sudah di luar kepala ya. Di luar kepala kan ya kalau ini ya. Saya nggak tahu di luar kepala itu ingat atau nggak ingat. Yang penting di luar kepala sudah. Ini kalau kita pakai Adobe Connection. Kalau pakai Zeus lebih simpel, nggak perlu dengan adanya DSN. Cuma ini. Nah, ini dia. Tambahkan Z connection. Sini. Z connection. Akan tetapi kita masih perlu ini dia. Ini Anda kopikan nanti di aplikasi apa? Program Anda. Nah ini dia. Nggak perlu DSN, cuma kita perlu ini saja. Nah, kita perlu ini aja. Lib MySQL. Ini driver untuk MySQL koneksinya buat si Zeus. Jadi kopikan aja. Kenapa pakai itu? Bayangkan kalau Anda memakai Adobe, saya sudah bikin sini ya, sangat bagus aplikasinya. Saya taruh di situ. Di sana harus membuat DSN lagi. Itu. Kalau nggak gitu error di sana, nggak bisa jalan. Jalannya di sini aja. Kalau pakai Zeus, walaupun di copy kemana-mana bisa. Gitu. Tuh. Pakai Adobe bisa. Kita perlu coding. Codingnya sangat panjang. Tuh. Karena ada yang lebih mudah, maka kita yang lebih mudah, ya kan? Itu dia. Oke, kembali ke Z ini lagi. Ini saya minimis ya. Di Z connection, Anda pergi ke properties. Perhatikan ini. Database, hostname, library location, password, port, protokol, dan user. Ingat tadi di ODBC DSN username, ya kan? Kita nggak perlu lagi buka control panel, langsung ketinggalan sini. Root, ya. Portnya ingat tadi defaultnya 3306, ya. Passwordnya apa? No, berarti kosong. Abaikan. Hostname-nya apa? Atau TCP servernya tadi di DSN kan ya? Ketikkan saja localhost atau 127.0.0.1. Saya ngetik ini juga sama kok dengan ini. Sama. Turun lagi sini, protokol. Kita kan memakai MySQL. Jadi kita harus menggunakan protokolnya MySQL. Nah, ini dia. MySQL. Jangan MSSQL, itu Microsoft SQL Server ya. Nah, ini. Setelah itu baru nama database-nya itu apa? Ketikan DB Universitas. Ya. Baru kita konekkan. Oh, belum. Kita load ya. Mana? Nah, ini dia. Kita load
Tadi kan error ya. Saya ini ya, saya konekkan error. Berarti dia tidak ada ininya. Iya kan? Nah, ya, berarti kita load di sini. Nah, load. Baru kita konekkan. Sudah selesai, sudah. Iya kan? Baru di sini banyak mau pakai Z-query atau pakai Z-table. Nah, sama kayak Ado, Z connection-nya ke Z connection. Nggak mungkin dia ke Ado connection, beda komponen ya. Nah, baru ke table name-nya. Nah, baru aktifkan. Nah, kopas saja ini ya. Data source dengan DB grid. Nah, saya perlu ini aja. Berarti ini ke Z table 1 ya. Berarti ini perlu ke sini kan ya. Sudah. Sudah. Berarti ini dengan Ado, ini dengan Zeos. Sekarang pilihan Anda, mau pakai Ado, mau pakai Zeos. Pilih yang mana? Sepakat Zeos ya. Bukan Dewa Zeos ya. Zeos akses, sepakat pakai ini ya. Oke. Ini saya simpan dulu.